Hai, namaku Aina dan ini kisahku. Happy watching! Halo semuanya, namaku Aina. Aku merupakan salah satu awardee dari Global Korea Scholarship 2024 yang nantinya insya Allah akan berkuliah di Korea University dengan jurusan marketing. Di video sebelumnya mungkin aku sudah menjelaskan terkait bagaimana sih cara aku menulis personal statement. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan terkait bagaimana cara aku menulis study plan untuk mendaftar Global Korea Scholarship 2024 untuk graduate. Disclaimer, untuk video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku dalam penulisan study plan. Mungkin awardee lain punya perspektif lain dalam penulisan study plan mereka masing-masing. Sebelum aku masuk lebih detail ke study plan yang aku buat per paragraf, aku mau menyampaikan dulu beberapa tips yang aku lakukan sebelum melakukan penulisan study plan. Untuk aku pribadi, aku merasa hal pertama yang harus aku lakukan adalah aku harus tahu dulu nih aku mau kuliah di mana, universitasnya dan jurusannya. Karena aku embassy, aku harus pilih 3 universitas dan juga jurusannya. Waktu itu aku pilih Korea University, Yonsei University, dan juga Pusan National University dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan marketing, dan departemennya itu business administration. Setelah aku tahu aku mau kuliah di mana dan jurusannya apa, aku mulai mencari tahu nih untuk ketiga univ tersebut di website mereka masing-masing bagaimana sih jurusan yang ada di universitas tersebut, course-nya, bahasa pengantarnya, dan lain sebagainya. Hal yang tidak kalah penting adalah motivasi kita dalam mendaftar Global Korea Scholarship ini. Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, kita harus tahu lebih dulu nih, kita mau apa sih melalui beasiswa ini, apa motivasi kita, kenapa harus kita orangnya. Jadi ketika kalian sudah punya motivasi itu, akan lebih mudah dalam penulisan study plan ini setelah kita udah tahu tadi universitas mana yang mau kita pilih dan jurusannya. Setelah punya informasi yang sudah komprehensif dalam riset universitas dan juga jurusannya, waktu itu aku mulai cek guideline untuk study plan-nya apa aja. Nah, ini aku menggunakan guideline di 2023 karena waktu itu guideline terbarunya belum keluar. Setelah dari 2023 aku buat draftnya, kemudian ketika guideline 2024 sudah jadi, aku langsung finalisasi. Di video kali ini aku akan menggunakan guideline yang tahun 2024. Jadi untuk study plan-nya sendiri itu bisa ditulis dalam 3 halaman dan memuat 3 poin. Yang pertama ada language study plan, baik bahasa Korea maupun bahasa Inggris. Lalu goal of study dan study plan, dan yang terakhir ada future plan. Sekarang kita akan masuk ke study plan yang sudah aku bikin dan aku submit untuk pendaftaran GKS. Untuk study plan aku sendiri, aku itu bikin hampir 3 halaman, kemudian untuk jumlah paragrafnya itu ada 16 paragraf. Aku akan breakdown satu-satu apa aja sih yang aku tulis di setiap paragrafnya. Dalam penulisan study plan aku sendiri, aku bikin beberapa subjudul sesuai dengan poin-poin yang harus dimasukkan ke study plan tadi. Misalnya ada language study plan, kemudian goal of study, dan juga future plan-nya. Untuk paragraf pertama, aku buka dengan quotes, kemudian aku jelaskan juga di paragraf pertama itu apa aja sih yang mau aku achieve melalui GKS ini. Selanjutnya, aku bikin subjudul Language Study Plan Before Come to Korea. Nah, di sini ada 2 paragraf. Yang pertama, aku jelaskan tentang plan aku dalam mempersiapkan bahasa Korea. Di situ aku jelaskan level aku ada di mana, current effortnya gimana, kemudian dengan effort yang aku lakukan hasilnya bagaimana, dan juga plan dan goal jangka pendeknya apa sebelum aku berangkat ke Korea. Lalu paragraf keduanya, aku jelaskan terkait effort aku dalam melatih bahasa Inggris aku. Di situ juga aku jelaskan hasilnya. Misalnya kalian udah ada hasil IELTS, itu bisa disebutkan, dan juga di sini aku jelaskan plan aku sebelum nanti berangkat ke Korea, aku mau melakukan apa aja dalam mempersiapkan bahasa Inggris aku. Selanjutnya aku juga bikin subjudul yang kedua, Language Study Plan After Come to Korea. Aku bagi menjadi 3 paragraf untuk yang ini. Paragraf yang pertama itu plan aku dalam bahasa Koreanya. Misalnya pengen tes topik bulan apa aja itu aku sebutkan. Kemudian paragraf keduanya aku menjelaskan terkait plan aku untuk bahasa Inggris. Nah, aku di situ sebutkan kira-kira aku pengen skor berapa yang aku achieve. Dan yang terakhir, paragraf ketiga, aku menjelaskan tentang plan aku untuk share knowledge yang aku dapat dari belajar bahasa Korea di Korea sendiri.
Selanjutnya, untuk subjudul yang ketiga, aku menuliskan goal of study dan study plan. Di sini aku menulis 4 paragraf, di mana di paragraf yang pertama, aku menuliskan goals aku dalam mengikuti GKS dan juga mengambil S2 ini. Lalu juga gap-gap yang mau aku isi, kenapa aku harus S2. Lalu di paragraf kedua, aku jelaskan course-course yang mau aku ambil. Untuk MBC Track, kita harus pilih 3 universitas. Nah, jadi aku secara pribadi, waktu itu aku melakukan listing mata kuliah apa aja sih untuk jurusan marketing yang ada di universitas yang aku pilih masing-masing. Nah, setelah aku listing, aku mulai bikin plan nih untuk semester 1 aku mau ambil mata kuliah apa dan semester-semester selanjutnya. Di beberapa universitas itu mereka kadang juga udah ada nih study plan-nya. Maksudnya di semester 1 ada matkul apa aja, semester 2 apa aja, dan seterusnya. Nah, jadi setelah aku ambil benang merah dari ketiga universitas, aku ambil matkul yang nama mata kuliahnya itu mirip-mirip. Yang itu yang aku masukin ke study plan aku. Di paragraf kedua, bagian goal of study dan study plan ini, aku jelaskan juga selain matkul yang aku ambil, goal aku apa sih dalam mengambil mata kuliah itu. Jadi lebih terstate dengan jelas, bukan hanya di listing saja. Di paragraf ketiga di subjudul yang sama, aku menuliskan effort apa aja sih yang aku akan lakukan untuk memahami courses-courses yang sudah aku ambil. Di paragraf keempat dengan judul yang sama, aku juga memasukkan partisipasi aku dalam non-akademis, kemudian juga goal yang ingin aku capai dalam hal akademis, misalnya pengen dapat nilai apa, kemudian pengen dapat cum laude dan lain sebagainya. Dan juga aku cantumkan judul tesis yang ingin aku tulis dalam S2 ini. Subjudul yang keempat, aku menuliskan future plan after study dalam short term atau jangka pendek. Nah, di sini aku menuliskan 3 paragraf. Di paragraf yang pertama, aku jelaskan apa yang ingin aku lakukan dalam kurun 1 tahun pertama setelah lulus. Lalu di paragraf kedua, aku jelaskan terkait plan apa yang ingin aku lakukan di tahun kedua dan tahun ketiga. Di paragraf ketiga, aku jelaskan plan apa yang ingin aku lakukan di tahun keempat dan tahun kelima. Aku menuliskan future plan after study untuk long term atau jangka panjang. Di sini aku ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama, aku jelaskan apa yang ingin aku lakukan di tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Di paragraf kedua, aku jelaskan feedback apa yang ingin aku berikan untuk masyarakat baik di Korea maupun Indonesia melalui Global Korea Scholarship ini. Study plan ini aku tutup dengan 1 kalimat yang aku pisahkan dalam 1 paragraf, di mana ini merupakan closing statement aku. Di sini aku tegaskan ulang apa yang ingin aku lakukan, kemudian kenapa sih aku menjadi strong candidate untuk Global Korea Scholarship ini. Menurut aku secara pribadi untuk penulisan study plan ini lebih mudah dibandingkan personal statement, karena ketika kita sudah punya goals yang jelas, mau kuliah di mana, jurusannya apa, dan apa sih motivasi kita di balik itu, maka penulisan kita akan lebih terstruktur karena udah ada guideline-nya juga kita harus nulis apa. Mungkin saranku untuk teman-teman yang masih kebingungan dalam penulisan study plan-nya, kalian bisa kembali ke langkah yang paling awal, yaitu mempertanyakan ke diri kalian sendiri. Kalian tuh kenapa pengen S2? Apa sih yang pengen kalian capai? Kemudian kita juga bisa memperdalam itu dengan riset terkait jurusan kita, terkait univnya. Jadi nanti penulisannya akan jauh lebih mudah dibandingkan kita masih ngawang-ngawang. Pesanku untuk teman-teman yang lagi nulis study plan, semangat dan jangan menyerah, jangan capek-capek untuk riset, karena kalian sedikit lagi nih untuk mencapai mimpi kalian keterima beasiswa apapun itu. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang mau teman-teman tanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku melalui Instagram. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bye!